Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Saya bacakan dulu peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun ini. Ada 4 peristiwa penting dari dunia Islam dan 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama adalah penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, yang kedua Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Taif, yang keempat kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa berikutnya yang datang dari luar dunia Islam diawali dengan pengembalian relik salib sejati ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua, dekrit Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Dan yang ketiga, penobatan Boran atau Quran sebagai Ratu Persia. Terakhir, berakhirnya pemerintahan Mahendrawarman I dari Kerajaan Pallava atau India. Dan dimulainya pemerintahan Narasimhawarman I dari dinasti yang sama. Dan teman-teman cinta sejarah, inilah kronologi sejarah. Tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah selengkapnya. Kita sudah ada di penghujung kisah Fathu Mekah, di mana terakhir yang sudah kita bahas adalah tentang khutbahnya Rasulullah SAW disertai penyerahan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Dan kali ini kita akan masuk ke sebuah judul tentang penghancuran berhala-berhala dan azan pertama yang dilakukan di Masjidil Haram. Di buku yang menjadi rujukan kita, yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, judul ini ada di halaman 547. Di bahasan lalu sebetulnya sudah terulas sedikit ya, di mana Rasulullah SAW ketika memasuki Ka'bah, setelah pintu Ka'bah dibuka, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, di dinding Ka'bah itu kan ada lukisan-lukisan, ada gambar-gambar tentang nabi-nabi, kemudian tentang Maryam juga ada, dan Rasulullah SAW sudah memerintahkan semua gambar-gambar itu dihapus. Dan pada saat Rasulullah SAW melihat gambar-gambar tersebut, beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka yang telah menjadikan orang tua kami sumpah dengan azlam." Apa hubungannya Ibrahim dengan azlam? Nabi SAW kemudian membacakan ayat 67 dari surat Ali Imran yang artinya, "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang yang musyrik." Kemudian selain gambar-gambar Nabi, di dinding-dinding Ka'bah tersebut juga ada gambar-gambar yang maknanya itu kepada malaikat, tetapi ini digambarkan serupa dengan gadis-gadis cantik. Ini juga sama ya, oleh Rasulullah SAW minta dihapuskan. Pokoknya semua gambar yang ada di situ oleh Rasulullah SAW minta untuk dihapus. Selain gambar-gambar tersebut, di sekeliling Ka'bah juga terdapat 360 patung berhala. Patung berhala itu bukan sekedar patung, tetapi memang disembah dan dipuji oleh seluruh bangsa Arab pada umumnya dan kaum Quraisy pada khususnya. Berhala-berhala itu baik yang besar maupun yang kecil masing-masing diikatkan kepada dinding-dinding Ka'bah dengan timah. Lalu semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW sendiri. Dan beliau menghancurkannya dengan tongkat beliau. Setiap beliau memukulkan tongkatnya pada patung-patung berhala itu, beliau membaca ayat yang sudah lama diturunkan kepada beliau. Jadi ayat ini diturunkan jauh sebelum terjadinya Fathu Mekah, yaitu ayat 81 dari surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ada satu berhala yang dianggap paling sakti oleh orang-orang Quraisy ya, oleh orang-orang Arab pada umumnya pada saat itu, yaitu patung Hubal. Dan tentu saja patung Hubal ini juga tidak luput dari penghancuran tersebut. Patung Hubal ini diletakkan di samping pintu Ka'bah. Ini juga dihancurkan oleh Nabi SAW. Kedua mata berhala itu ditusuk dengan tongkat Rasulullah SAW. Kemudian dipukul dengan tongkat beliau sampai hancur berantakan. Dan semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut ya diperhatikan oleh seluruh orang Arab. Seluruh orang Quraisy yang pada saat itu ada di situ, kemudian orang Arab juga yang pada saat itu berkunjung, juga kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi di hadapan mereka ini memiliki makna yang berbeda. Pada kaum muslimin ini memberikan makna yang luar biasa ya, sebagai kemenangan atas kejahiliahan, kemenangan kebenaran atas kejahiliahan. Sementara bagi orang-orang Quraisy sendiri, bagi orang-orang musyrik yang mereka masih menyembah batu, masih menyembah berhala, ini sebagai simbolis penghancuran berhala di dalam hati mereka. Dan tontonan dalam tanda kutip ya, tontonan ini juga tidak luput dari seorang pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga orang Quraisy, yaitu Zubair bin Awam, melihat ke arah Abu Sufyan yang terlihat ya, Abu Sufyan juga sedang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian Zubair bin Awam berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, Hubal telah dihancurkan. Tidakkah kamu ketika terjadi perang Uhud dalam keadaan tertipu, yaitu tatkala kamu menyangka bahwa Hubal akan memberikan kemenangan?" Abu Sufyan yang tadinya sedang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beralih pandangannya kepada Zubair lalu menjawab pertanyaan Zubair itu. "Biarkanlah itu berlalu, hai Ibnul Awam. Sesungguhnya aku telah melihat dan telah memperhatikan. Sekiranya ada Tuhan dari Muhammad itu Tuhan yang lain, niscaya ada selain dari yang telah ada itu." Jadi maksudnya ya udah gitu, itu udah masa lalu. Sekarang saya sudah bertauhid, sekarang saya tidak mempercayai lagi ada Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Tuhan yang dibawa oleh Muhammad itu kan Allah ya. Sebetulnya Allah yang dia sembah sebelumnya juga, Allah yang dia percayai ada. Dan tapi kan orang musyrik ini menyembah berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ia sudah bertauhid dan seluruh orang-orang Arab yang pada saat itu masuk Islam, penghancuran apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghancurkan berhala-berhala itu, maka itu juga sekaligus sedang terjadi penghancuran berhala di dalam hati mereka. Mereka menyaksikan sendiri bahwa patung-patung berhala yang selama ini dipuja-puja, dianggap sakti, dan yang disembah-sembah itu tidak berdaya sedikit pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari tangan yang memusnahkan dan menghancurkannya. Nabi SAW dengan sengaja memperlihatkan segala tindakannya itu dengan tujuan agar mereka sadar bahwa patung-patung berhala, arca-arca, dan gambar-gambar itu tidak dapat berbuat apa-apa kepada yang memuja, memuliakan, dan menyembahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan mengalir begitu saja, tetapi hasil dari pemikiran beliau ya, bahwa untuk memperlihatkan, untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya. Buktinya sekarang bisa dihancurkan dengan mudah. Dan diharapkan tadi ketika dihancurkan oleh Rasulullah SAW, bendanya, berhalanya, batunya, terutama Hubal tadi, diharapkan
seiring dengan kehancuran batu-batu tersebut, berhala-berhala tersebut, juga hancurlah berhala-berhala yang ada di hati para musyrik Quraisy. Hancurlah juga kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Kemudian setelah Ka'bah, Masjidil Haram dibersihkan dari gambar-gambar, kemudian dibersihkan udah clean lah dari berhala-berhala, sahabat Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk memanggil orang-orang supaya mengerjakan sholat bersama-sama di dalam masjid. Bilal segera mengumandangkan azannya di atas Ka'bah dengan suara nyaring dan terdengar oleh seluruh penduduk Makkah. Kaum muslimin yang mendengar azan itu lalu berduyun-duyun, bersiap-siap untuk mengerjakan sholat bersama-sama. Menurut satu riwayat yang lain diterangkan bahwa Nabi SAW sesudah keluar dari Ka'bah lalu mengerjakan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Setelah sholat, beliau lalu minum air zam-zam, kemudian duduk di masjid dan orang-orang Quraisy duduk di hadapan beliau. Mereka duduk di hadapan beliau dengan menundukkan kepala mereka karena merasa takut kepada beliau, sambil menanti-nanti putusan yang akan dijatuhkan oleh beliau atas diri mereka, karena mereka merasa pernah berbuat salah dan durhaka kepada beliau. Itu satu judul ya, satu penggalan kisah yang terjadi di peristiwa Fatu Mekah. Tentu di sini banyak hikmah yang kita dapat ya, terutama bagaimana cara Rasulullah SAW menghancurkan ketuhanan yang salah yang ada di dalam hati orang-orang Quraisy, yang ada di dalam hati orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW melakukan satu hal tidak semata-mata berdasarkan kemarahan. Jadi ketika Rasulullah SAW menjatuhkan patung-patung tersebut, kemudian memukulkan tongkat beliau ke patung-patung tersebut, menghancurkannya. Bahkan yang paling ikonik banget gitu, ketika Rasulullah SAW menghancurkan atau menusukkan tongkat beliau ke matanya Hubal. Itu kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini di hadapan semua orang pada saat itu. Sekilas nampak seperti hal yang ngalir aja gitu. Ketika Rasulullah keluar Ka'bah, beliau melihat patung-patung lalu ngalir aja. Tiba-tiba saja Rasulullah SAW karena melihat kemaksiatan beliau hancurkan. Tidak seperti itu. Apa yang beliau lakukan di hadapan orang-orang musyrik pada saat itu memiliki maksud tertentu. Dan ini memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah SAW hal sekecil apapun yang beliau lakukan, yang beliau katakan selalu atas dasar pemikiran. Jadi bukan karena reaksi-reaksi spontan, apalagi karena ikut-ikutan, tidak ya. Tetapi jelas karena pemikiran dan maksud yang sangat-sangat dalam. Sehingga dan memiliki tujuan yang sangat besar. Itu pemikiran beliau itu tajam. Feeling beliau itu bagus gitu. Kayak udah refleks aja gitu, berpikir dengan cepat ya, dan berperilaku dengan maksud tertentu, dengan maksud yang sangat dalam dan tujuan yang sangat besar. Meskipun sekilas ini terlihat seperti perkara kecil yang memang sudah wajar terjadi, di mana pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan sebuah kemenangan besar melawan dalam tanda kutip berhala-berhalanya orang Quraisy pada waktu belum mengenal Islam gitu. Soal hal ini memang sesuatu yang wajar saja, yang biasa saja. Tetapi bagi kita seorang muslim yang mengkaji sejarah, mengkaji sirah nabawiyah, tentu setelah kita membaca ini kita jadi paham bahwa apa yang Rasulullah lakukan itu ternyata ada maksud besar di dalamnya. Gitu ya, sehingga memang tercapailah apa yang beliau maksud gitu. Orang-orang Quraisy itu di hati mereka itu udah kayak dalam keadaan pasrah, dalam keadaan mereka memang sedang berada di bawah ya, di titik nadir. Mereka mengalami kekalahan, kemudian mereka diperlihatkan ketika mereka sudah merasa
benar-benar tidak memiliki apa-apa, dihancurkan pula harapan mereka yang selama ini menjadi harapan paling besar, yaitu Tuhan mereka. Batu-batu itu, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah. Dan harapan yang sejak dulu mereka menjadi tumpuan harapan mereka yang utama, ketika di hadapan mereka kelihatan bahwa ternyata patung-patung itu, berhala-berhala itu sama sekali tidak bisa menjadi tumpuan. Buktinya mereka bisa hancur dengan begitu mudahnya tanpa bisa melawan. Bahkan memberikan tanda bahwa mereka tidak ridho saja gitu. Kayak misalnya tanda seperti halilintar atau apa gitu ya. Tanda bahwa mereka tidak ridho diperlakukan seperti itu, mereka tidak bisa. Apalagi menjadi tumpuan harapan manusia. Maka beriring dengan hancurnya berhala-berhala, batu-batu itu, sembahan-sembahan itu, hancur pula lah keyakinan, kepercayaan orang-orang Quraisy terhadap berhala-berhala tersebut, sehingga dalam beberapa saat kemudian mereka bisa dengan ridho, dengan ikhlas itu masuk Islam, bisa dengan ikhlas menerima kebenaran. Hikmah kedua datang dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, naik ke puncaknya ya, dan mengumandangkan azan. Ini bukan semata-mata pengumandangan yang biasa. Bukan hanya karena di samping memang Bilal itu adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Naiknya Bilal ke puncak Ka'bah ini juga menandakan ini juga sebagai simbolis bahwa ini seseorang yang kalian hina dulu. Orang yang paling hina di antara kalian, budak belian, kemudian disiksa oleh kalian sedemikian rupa, sekarang ada di puncak kemuliaannya. Bahkan ada di atas kalian tuh. Posisinya itu ada di atas kalian. Dan ini benar-benar untuk menghabiskan sisa-sisa kesombongan yang ada di dalam hati orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Ini benar-benar menghapuskan image perbedaan derajat, perbedaan harkat di antara orang-orang jahiliyah. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW khutbahkan di hadapan orang-orang Quraisy dan Arab umumnya yang pada saat itu hadir, tentang bagaimana setaranya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan manusia itu bukan dilihat dari warna kulitnya. Kemuliaan manusia bukan dilihat dari hartanya. Bilal itu sudah warna kulitnya hitam yang pada saat itu ya, itu tingkatan atau derajat kehormatannya itu ada di tempat yang paling rendah. Tetapi Islam meninggikannya dengan posisi yang sangat tinggi. Kemudian apa? Bilal juga tidak mempunyai harta, seorang yang sangat-sangat miskin. Ya, secara budak belian, beliau bahkan memerdekakan dirinya sendiri pun butuh bantuan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kemiskinan, warna kulit, darah, itu ternyata di hadapan Islam tidak ada apa-apanya. Ternyata kemuliaan Bilal adalah sebagaimana yang ia kumandangkan, yaitu tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pukulan bagi orang yang masih percaya gitu ya tentang derajat manusia yang sama, yang masih percaya bahwa derajat manusia itu beda. Ini adalah pukulan yang sangat-sangat telak. Sebagaimana tadi pukulan telak yang paling besar adalah kepercayaan, keyakinan mereka terhadap berhala, dan sekarang pukulan telak yang kedua di mana Rasulullah SAW memperlihatkan bahwa mereka ada di dalam strata yang sama. Yang membedakan mereka adalah keimanan saja ya, membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihargai di dalam Islam adalah keimanan mereka.
Kemudian hikmah berikutnya dari percakapan kecil antara dua orang Quraisy, antara dua tokoh besar Quraisy ya. Itu Zubair bin Awam, seorang pemuda yang pemberani. Dia dengan mudah gitu ya, kayak apa ya, mengungkit apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan masa lalu. Yang pada saat itu Abu Sufyan sudah masuk Islam. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu itu hal-hal yang terjadi di masa lalu itu sudah selesai gitu ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Tetapi yang uniknya di sini tidak ada sedikit pun kemarahan dari Abu Sufyan gitu ya. Jadi beliau mengatakan kalimat untuk menjawab Zubair bin Awam itu tidak dengan kemarahan sama sekali, karena ya perubahan, tidak tahu ya, perubahan para sahabat itu ketika sebelum dan sesudah masuk Islam itu kadang-kadang saya juga bingung kok bisa berubahnya sedrastis itu gitu. Seorang Abu Sufyan yang awalnya gak akan adalah orang yang berani ngungkit kesalahan seorang Abu Sufyan itu, karena dia seorang pembesar Quraisy gitu ya, yang tersisa dari kalangan tuanya gitulah ya. Tersisa tinggal dia, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah gitu, kemudian ya Umayyah bin Khalaf. Tokoh-tokoh selevel dengan Abu Sufyan itu semuanya sudah habis, tinggal Abu Sufyan tersisa. Di antara tokoh-tokoh Quraisy pada masa itu, yang Abu Sufyan lah gitu yang jadi apa ya, katakanlah posisinya tertinggi gitu. Tetapi bagi seorang Zubair bin Awam yang memang wataknya memang pemberani dan nggak punya rasa takut beliau itu terhadap manusia gitu, mudah saja baginya untuk berbicara nyindir-nyindir gitu kepada Abu Sufyan. Nah, ini menandakan bahwa memang di dalam Islam itu ya udah, seseorang itu mau sebelum Islamnya adalah seorang pembesar, seorang bangsawan, tapi setelah masuk Islam tiba-tiba hilang semua itu. Tiba-tiba ya kayak udah jadi orang Islam seutuhnya gitu. Padahal baru masuk Islamnya kan, belum 24 jam Abu Sufyan masuk Islam itu. Dari malamnya, dan ini kejadian di siang harinya. Tetapi apa yang ada di dalam hati Abu Sufyan ini membuktikan bahwa, terbukti dengan tidak adanya kemarahan di dalam dirinya, kemudian tidak ada ketersinggungan, membuktikan bahwa ya memang keislamannya itu benar gitu ya, keislamannya itu jujur, lahir dari dalam dirinya sendiri, lahir dari hatinya sendiri. Kita ke judul berikutnya, kecemasan kaum Ansar dan khutbah Nabi Muhammad SAW. Dan judul ini ada di halaman 549 di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil jilid kedua. Ini sudah mencapai halaman-halaman terakhir di jilid kedua ya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke buku jilid yang ketiga. Sesudah kota Mekah terbuka dan seluruh penduduknya telah dapat dikatakan menyerah kalah, serta sebagian dari penduduk Mekah datang berduyun-duyun memeluk Islam, timbullah kecemasan dan kekhawatiran dalam hati sebagian kaum Ansar terhadap Nabi SAW. Kecemasan dan kekhawatiran itu diperbincangkan dengan jalan sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik antara sesama kaum Ansar. Di antara mereka ada yang mengatakan, mungkin sekarang Nabi SAW akan menetap di Mekah dan tidak akan kembali ke Madinah. Selanjutnya memindahkan tempat kedudukannya ke kota Mekah, tempat asal tanah tumpah darahnya, karena beliau tentu mencintai tanah tumpah darahnya, berkumpul dengan bangsa dan sukunya, terutama para kerabat dan saudaranya. Demikianlah di antara bisikan-bisikan yang terdengar di antara kaum Ansar. Apa yang dirasakan, kecemasan, kekhawatiran orang-orang Ansar ini bisa kita maklumi betul-betul ya. Ketika kita ada di posisi orang-orang Ansar pun, saya yakin kita akan merasakan hal yang sama. Seorang pemimpin yang mereka cintai, seorang pemimpin yang mereka benar-benar dianggap sebagai pemimpin sebenarnya, pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, pemberi petunjuk kepada mereka, jalan mereka kepada kebenaran, jalan mereka kepada hidayah. Intinya orang yang mereka cintai, puncaknya adalah
seseorang yang mereka cintai itu ketika datang ke suatu tempat yang tempat itu oleh orang-orang Ansor diyakini sebagai tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, mereka merasa khawatir bahwa Rasulullah SAW itu akan tinggal lama di Mekah. Bukan hanya tinggal lama, tetapi pindah tempat lagi sebagaimana dulu hijrah keluar dari Mekah. Bagaimanapun juga Mekah adalah tanah airnya. Rasulullah SAW oleh para orang-orang Ansor itu terlihat sekali sangat mencintai Mekah. Bahkan kiblat pun kan adanya di Mekah gitu. Ka'bah itu adanya di Mekah, sehingga wajar saja orang Quraisy merasa oh kayaknya ini Rasulullah bakalan balik nih ke tempatnya, ke tempat beliau di Mekah. Kekhawatiran, tapi kekhawatiran itu juga mereka kayak harus mempersiapkan gitu. Kita harus siap mental lah gitu kalau bahasa sekarang ya. Kita harus siap mental kalau misalnya Rasulullah SAW meninggalkan kita. Kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, kita harus benar-benar siap gitu. Tetapi kecemasan para sahabat ini rupanya dapat terbaca oleh Rasulullah SAW. Beliau pada suatu waktu tertentu ya berdoa di Bukit Safa. Kemudian setelah berdoa itu beliau bertanya kepada mereka perihal tentang kekhawatiran orang-orang Ansor ini. Hai orang-orang Ansor, ya ma'syarul Ansor, madza qultum? Wahai orang-orang Ansor, apa yang kalian bisikan? Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kamu perbincangkan? Mereka menjawab, kami tidak memperbincangkan sesuatu, wahai Rasulullah. Mereka nggak ngaku ya. Karena takutnya kekhawatiran mereka itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka nggak membuka gitu, nggak membuka diri kepada Rasulullah SAW untuk memperbincangkan kekhawatiran mereka. Karena kekhawatiran mereka kan tentang Rasulullah. Terus kekhawatiran dibicarakan kepada Rasulullah kan nggak enak gitu, sehingga mereka memilih untuk tidak mengkomunikasikannya dengan Rasulullah. Lalu Nabi menjelaskan sesuatu yang dipercakapkan mereka gitu, dan Rasulullah itu tahu gitu. Rasulullah ngasih tahu ke orang-orang Quraisy bahwa beliau tahu apa yang mereka perbincangkan. Lalu setelah mendengar keterangan dari beliau, dengan sendirinya pada akhirnya mereka mengakui segala sesuatu yang telah mereka perbincangkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ma'adallah, al-mahya mahyakum, wal mamatu mamatukum. Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidupku di tempat hidupmu, dan tempat matiku di tempat matimu. Masya Allah, ini kayak hiburan atau jawaban Rasulullah SAW atas kekhawatiran orang-orang Quraisy. Menjelaskan, menekankan bahwa kekhawatiran kalian itu salah, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor. Karena saya bakalan hidup itu bersama kalian, maka saya mati pun akan bersama kalian. Dan dengan ucapan dan penjelasan Rasulullah SAW ini, kaum Ansor merasa puas dan mengakui segala kesalahan karena sangkaan yang salah mereka terhadap beliau itu ternyata tidak benar. Dan peristiwa ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kesetiaan Nabi SAW kepada sumpah setia yang pernah beliau ucapkan bersama-sama dengan kaum Ansor dalam perjanjian rahasia di tengah malam di kaki Bukit Aqabah yang disaksikan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Perjanjian ini kemudian terkenal dengan nama Bai'atul Aqabah, serta pembelaan mati-matian yang telah diberikan oleh mereka kepada beliau, maksudnya orang-orang Ansor kepada beliau, di saat-saat yang sangat genting dan sulit. Oleh Nabi SAW semua itu tidak akan dilupakan hanya karena dipengaruhi oleh kampung dan negeri tumpah darahnya, atau karena dipengaruhi oleh ahli dan keluarganya, atau oleh tanah air, atau karena pengaruh Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi ini memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling menepati janji. Beliau itu paling setia terhadap persahabatan, beliau paling setia terhadap sebuah ikatan. Dan pantang bagi Rasulullah untuk mengkhianati perkataan beliau sendiri, apalagi perkataan itu tertulis atau terikat oleh perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana Bai'at Aqabah.
Suatu hari sesudah Nabi SAW membuka dan menduduki kota Mekah, terjadilah suatu peristiwa pembunuhan. Riwayat dengan singkat sebagai berikut. Pada hari itu datanglah seorang dari Bani Huzail yang bernama Ibnul Aswa. Bani Huzail adalah termasuk suku yang membantu Bani Bakar ketika menyerang kaum Bani Khuza'ah di Al-Watir. Masih ingat ya peristiwa ini, di mana ini menjadi titik awal hancurnya perjanjian Hudaybiyah dan dimulainya kemenangan di kota Makkah. Di mana orang-orang Bani Bakar yang pada waktu itu terikat perjanjian sebagai sekutu dari orang-orang Quraisy itu membunuh belasan orang dari Bani Khuza'ah, yang pada saat itu Bani Khuza'ah itu terikat perjanjian bersama dengan Rasulullah. Jadi ada di pihak bersekutu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa ini dibantu oleh Bani Huzail gitu. Jadi Bani Huzail berarti termasuk ke dalam orang-orang yang merusak perjanjian Hudaybiyah. Orang dari Bani Huzail itu masih musyrik. Hal ini diketahui oleh salah seorang muslim dari Bani Khuza'ah yang bernama Khirash bin Umayyah. Jadi Ibnul Aswa ini masih musyrik ya. Jadi Ibnul Aswa dia dari Bani Huzail. Bani Huzail yang membantu Bani Bakar merusak perjanjian. Gitu ya, yang membantu Bani Bakar membunuh orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah SAW. Ibnul Aswa ini dikepung lalu dibunuh oleh Khirash bin Umayyah. Khirash bin Umayyah ini adalah seorang muslim dari Bani Khuza'ah. Berita peristiwa pembunuhan itu terdengar oleh Nabi SAW sehingga gusarlah hati beliau. Karena beliau telah melarang agar jangan sampai para anggota angkatan perang kaum muslimin memulai menyerang kaum musyrikin kecuali jika dalam keadaan memaksa, seperti yang terjadi apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Itu kan perang ya dengan golongan yang menyerang mereka. Rasulullah SAW bersabda mendengar berita itu beliau itu bersabda, sesungguhnya Khirash itu pembunuh. Tegasnya beliau mencela dan marah terhadap perbuatan Khirash tersebut. Pada hari itu juga, sesudah Nabi SAW selesai mengerjakan sholat berjamaah zuhur di Masjidil Haram, beliau berdiri di sisi Ka'bah seraya menyandarkan diri di dindingnya. Lalu di depan orang banyak beliau berkhutbah. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah semenjak Dia menjadikan langit dan bumi. Karenanya kota Mekah itu haram dari perbuatan haram sampai hari kiamat. Karena itu tidak halal bagi seseorang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian ia menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak halal menebang pohon kayu di dalamnya. Tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum aku dahulu, dan tidak halal bagi seorang pun juga setelah aku. Dan tidak dihalalkan bagiku melainkan sekarang ini karena marah kepada penduduknya. Ketahuilah. Kemudian keharamannya itu sesungguhnya telah kembali seperti keharamannya kemarin. Maka dari itu hendaklah orang yang menyaksikan, maksudnya orang yang hadir pada saat itu, menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan, maksudnya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena itu barang siapa yang berkata kepada kamu bahwa Rasulullah SAW telah berperang di dalamnya, katakan oleh kamu, sesungguhnya Allah telah menghalalkannya kepada Rasulnya, dan ia tidak menghalalkannya kepada kamu. Hai orang-orang Khuza'ah, angkatlah tangan-tangan kamu dari pembunuhan, karena telah banyak pembunuhan, kalaupun ada gunanya. Demi sesungguhnya, jika kamu telah membunuh seseorang, tentu aku yang akan membayar dendanya. Barang siapa dibunuh orang sesudah aku berdiri ini, ahlinya yang terbunuh itu boleh memilih salah satu di antara dua pilihan. Jika mereka mau, darah yang membunuhnya, dan jika mereka mau, tebusan dendanya. Demikian khutbah Rasulullah SAW yang ini intisarinya ada dua ya. Yang pertama tentang pengumuman keharaman Mekah gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang tuh peraturan presiden lah ya.
Jadi menimbang gitu, menimbangnya itu kan bahwa dari awal itu memang Makkah itu diharamkan, dari sebelum aku, sesudah aku. Kemudian memutuskan bahwa haram juga, memutuskan bahwa diharamkan juga apa yang terjadi sebelum aku, atau apa yang sudah menjadi hukum sebelumku diharamkan juga untuk sesudahku. Kemudian yang kedua adalah tentang peristiwa Khirash bin Umayyah. Jadi beliau itu mengambil tanggung jawab ya dari prajurit beliau sebagai pimpinan pada saat itu, pimpinan panglima tertinggi dari ekspedisi Fathu Mekah. Beliau mengambil tanggung jawab dari salah satu prajuritnya, yaitu Khirash bin Umayyah, dan ini sikap seorang pemimpin yang benar, yang luar biasa. Kesalahan seorang prajurit adalah kesalahan pemimpin, maka beliau pun mengambil alih hukuman yang harus diberikan kepada Khirash bin Umayyah, yaitu memberikan denda, memberikan diat. Dan apa yang dilakukan oleh Khirash bin Umayyah itu hukumannya gitu ya, dendanya itu dibayarkan oleh Rasulullah SAW selaku pengambil tanggung jawab terhadap prajurit yang bernama Khirash bin Umayyah. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap memberi nasihat kepada orang-orang Bani Khuza'ah secara khusus ya. Tetapi ini hakikatnya juga untuk seluruh kaum muslimin yang ada pada saat itu. Bahwa udahlah gitu, jangan, artinya yang sudah berlalu itu sudahlah, jangan dituntut lagi. Jangan ada penuntutan balas lagi, jangan ada pembunuhan lagi, nggak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ini, pengumuman tentang satu hukum yang kedua, yaitu tadi kan peraturan yang pertama itu Ka'bah, Masjidil Haram itu menjadi tempat yang haram sampai akhir zaman. Dan pengumuman yang kedua tentang dua pilihan yang diberikan kepada keluarga dari korban ya. Bisa memilih, yaitu yang satu kisos atau diat, dan ini menjadi aturan kedua yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW di khutbah tersebut. Dan teman pecinta sejarah, itu saja mungkin untuk video kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya, dan khutbah Rasulullah SAW memperlihatkan tentang sebuah pola beliau ya dalam, atau gaya beliau dalam memerintah, di mana gaya ini seharusnya bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin di masa sekarang, karena terbukti dengan cepatnya reaksi Rasulullah SAW untuk menyikapi satu keadaan itu sangat bisa meredam permusuhan yang hampir bergolak di antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Terbukti pada saat itu ketika Rasulullah SAW dalam tanda kutip yang memarahi orang-orang Khuza'ah atas kejadian yang terjadi di halayak umum, memberi nasihat, kemudian bertanggung jawablah terhadap apa yang dilakukan oleh prajurit, kemudian memberikan aturan yang jelas tentang hal tersebut. Ini reaksinya dalam begitu berita terdengar, Rasulullah SAW langsung memberikan reaksi. Bahkan kemarahan beliau, kebijakan beliau di satu peristiwa yang sama ini benar-benar memperlihatkan bukan hanya kejelian ya, tetapi kebijakan sekaligus juga ketegasan beliau. Dari amarah saja sudah terlihat beliau itu marah terhadap apa yang terjadi. Tetapi marahnya itu bukan marah yang jadi jadi membabi buta, tidak, tetapi dalam satu koridor yang jelas dan memberikan solusi yang sangat cerdas, sangat bijak, dan sangat-sangat tepat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita masa sekarang, juga pemimpin-pemimpin di masa depan ya, anak cucu kita itu bisa terus-menerus ya secara maksimal meniru kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terutama jika Anda menemukan hikmah lain yang Anda dapat dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.